Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sejumlah warga dari 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur berunjuk rasa menuntut keadilan lahan yang hingga kini belum terkabulkan. Sebanyak 107 calon jemaah haji asal Kota Langsa mulai menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan pemberangkatan ke Tanah Suci. Pantai Syah Kuala, Kota Banda Aceh mulai menarik minat warga yang membutuhkan terapi kesehatan. Sejumlah warga dari 7 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur berunjuk rasa menuntut penyelesaian lahan. Mereka berunjuk rasa di lapangan pusat pemerintah Aceh Timur untuk menarik perhatian para pemangku kepentingan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan (AMMK) mendesak konflik segera diselesaikan. Konflik diklaim terus berlanjut di sejumlah wilayah Aceh Timur. Ratusan warga berunjuk rasa dan berorasi mengkritik dan memohon Bupati menemui mereka dan menandatangani petisi. Massa dari 7 mukim di 7 kecamatan terus mendesak pejabat terkait. Semoga sesuatu yang bisa didapat kita hasilnya supaya tidak ada korban-korban lain lagi. Oke. Sejak saya sebelum Maret pun ini sudah dirampas. Sekarang saya belajar sudah berumur 24 tahun dan coba hitung aja berapa tahun yang sudah terjadi. Mungkin sudah puluhan tahun. Mungkin dari nenek moyang saya sudah terjadi. Meski cuaca panas, massa tetap bertahan dan berorasi untuk menyampaikan aspirasinya. Ketua Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan atas nama Serikat Petani Aceh Timur. Titik fokusnya menolak dengan tegas HGU bermasalah di Aceh Timur dan menolak dengan tegas CSR dan plasma dari HGU yang bermasalah dan menuntut pengembalian tanah-tanah yang dirampas, tanah adat dan tanah ulayat di wilayah-wilayah mukim dan kampung. Massa juga menuntut agar tanah adat dan milik masyarakat yang diklaim diambil paksa perusahaan dikembalikan. Penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman Pendem secara langsung. Kemudian ada beberapa poin yang memang berkewenangan Pemda dan ada beberapa poin lagi yang bukan kewenangan kita pemerintah daerah. Menyangkut dengan tuntutan soal penertiban hakim, kami sendiri sudah membentuk tim untuk melakukan penertiban hakim. Ada beberapa perusahaan perkebunan yang disebutkan tadi itu memang sedang dalam proses tertentu untuk kita lakukan rapat bersama penyelesaian dengan melibatkan para pihak termasuk BPN dan juga Forkopimda nantinya. Maka oleh karena saya minta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu aksi yang kami lakukan karena tidak mudah juga kembali telapak tangan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah berkelumit 10 tahun dan 15 tahun yang lalu. Massa baru membubarkan diri setelah petisi ditandatangani oleh Ketua DPRK Aceh Timur, Bupati, Kapolres, BPN dan Perkebunan Aceh Timur. Maimun Zir melaporkan dari Aceh Timur. Perusahaan pengguna HGU di Timur Konflik lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Aceh Utara masih berlanjut. Ratusan warga dari Kecamatan Cot Gire dan Pirak Timu memblokade jalur lalu lintas truk angkutan sawit milik PT Perkebunan Nusantara 4, PT PN 4 Regional 6 Cot Gire. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh Utara melawan blokade 2 lokasi strategis, yakni Simpang Pucuk Renteh dan Simpang Pondok Kates Kecamatan Cok Gire hingga Senin 29 September 2025. Warga juga mendirikan tenda sebagai posko dan tetap bertahan menghadang keluar masuknya kendaraan perusahaan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap klaim sepihak perusahaan negara.
Jadi kalau sebelum ditindaklanjuti permintaan masyarakat, masyarakat tetap bertahan di lokasi, di lapangan ini, di PTPN ini. Supaya turun cepat ditindaklanjuti, kami semua masyarakat sudah bertahan selama 3 hari ini. Sebelum direspon kami tidak akan kemana-mana. Ini masyarakat dari mana saja nih? Ini dari mulai Kecamatan Cegiri, Pirak Timur, dan ada kemungkinan dari Payabakung di 19 desa. Warga menuding ada kejanggalan terkait status hak guna usaha HGU PTPN 4 luas lahan. Lahan yang sebelumnya cuma 7.500 hektar, kini membengkak hingga 15.000 hektar. Perbedaan luas lahan tersebut menjadi pemicu konflik yang memicu ketegangan berkepanjangan. Sementara itu, pihak PTPN berdalih menunggu utusan dari kantor pusat untuk memberikan klarifikasi. Sebelum BPN mengukur ulang, masyarakat akan terus menghadang truk pengangkut sawit milik PTPN tersebut. Blokade warga ini buntut konflik lahan yang penyelesaiannya tidak tuntas. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Para calon jemaah haji CJH asal Kota Langsa terus mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 107 CJH pun mulai menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas masing-masing. Pemeriksaan kesehatan untuk memastikan para calon tamu Allah ini berangkat pada musim haji 2026 mendatang. Para CJH terdiri dari 41 laki-laki dan 66 perempuan, termasuk 3 jemaah lansia berumur 90 hingga 95 tahun. Pemeriksaan kesehatan mencakup cek fisik, gula darah, tekanan darah, hingga pemeriksaan jantung. Demikian juga serangkaian pemeriksaan tambahan untuk memastikan jemaah benar-benar sehat. Saat ini pemeriksaan baru berlangsung 3 puskesmas, sementara 2 puskesmas lainnya dijadwalkan mulai pekan ini. Untuk jemaah haji tahun 2026 yang sudah keluar adalah 80%, yaitu untuk Kota Langsa sebanyak 107 orang, 3 orang, termasuk 3 orang di dalamnya itu prioritas lansia. Pada saat ini sudah sampai ke tahap pemeriksaan awal, tahap pertama, yaitu yang sudah berjalan pada 3 kecamatan, yaitu Langsa Barat, Langsa Baru, dan Langsa Kota. Sedangkan 2 kecamatan lainnya akan menyusul pada minggu ini dan minggu ke depan. Para calon jemaah haji yang berangkat pada tahun 2026 ini adalah mereka yang masuk daftar tunggu sejak tahun 2012. Men Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Bantuan dana hibah bagi partai politik parpol mulai diserahkan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Sebanyak 11 parpol lokal dan nasional menerima dana hibah yang bervariasi sesuai perolehan suara pada pemilu 2024. Partai Amanat Nasional merupakan partai terbesar penerima dana hibah. Berikutnya Partai Aceh, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa merupakan penerima dana hibah terbesar di Kabupaten Aceh Besar. Partai Gelora merupakan parpol yang terkecil menerima dana hibah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Linmas Aceh Besar Sofian mengatakan, besaran dana hibah yang diterima partai sesuai keputusan Bupati nomor 57 tahun 2005. Sejumlah partai sempat mengajukan penambahan nilai suara yang ditetapkan yakni 3.358, namun ditolak karena keterbatasan anggaran pemerintah setempat. Sementara itu, bantuan dana hibah yang dialokasikan pemerintah Aceh Besar dari APBD tahun 2025 mencapai lebih dari 754 juta rupiah. Yang paling banyak menerima di Aceh Besar yaitu PAN. Kebetulan PAN itu ya partai yang memperoleh kursi terbanyak atau suara terbanyak saat pemilu kemarin di Aceh Besar. Kemudian yang terkecil yaitu Partai Gelora karena dia hanya ada 1 kursi. Kalau jumlah persuaranya kita
sudah sangat lama tidak ada penaikan di angka Rp3.358 tersebut. Jumlah dana hibah yang kita berikan memang terjadi peningkatan. Kenapa? Pemilu kemarin Aceh Besar dari 35 kursi dewan telah jadi penambahan jadi 40 kursi. Jadi penambahan itu bukan di angka, bukan di besaran angka, tapi karena terjadi penambahan kursi dewan sehingga terjadi penambahan suara. Jadi Rp3.358 itu dikalikan total suara yang diperoleh. Parpol penerima hibah diminta melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ke BPK paling telat pada Desember 2025. Jika abai, parpol tersebut terancam tidak menerima dana hibah tahun depan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.